Selanjutnya adalah pemupukan dan perawatan. Pada masa awal pertumbuhan, pupuk yang dibutuhkan harus mengandung banyak unsur nitrogen. Pada fase berbunga atau berbuah, gunakan pupuk yang banyak mengandung fosfor dan kalium. Pemakaian urea tidak dianjurkan untuk pemupukan buah naga, karena sering mengakibatkan busuk batang. Pemupukan dengan pupuk kompos atau pupuk kandang dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan dosis 5-10 kg per lubang tanam. Pada saat berbunga dan berbuah, berikan pupuk tambahan NPK dan ZK masing-masing 50 dan 20 gram per lubang tanam. Pada tahun berikutnya, perbanyak dosis pemberian pupuk sesuai dengan ukuran tanaman. Pupuk tambahan berupa pupuk organik cair, pupuk hayati, atau pupuk hormon perangsang buah bisa diberikan untuk memaksimalkan hasil panen. Penyiraman. Penyiraman bisa dilakukan dengan mengalirkan air pada parit-parit drainase. Selain itu, juga bisa menggunakan gembor atau irigasi tetes. Sistem irigasi tetes lebih hemat air dan tenaga kerja, namun perlu investasi yang cukup besar. Penyiraman dengan parit drainase dilakukan dengan merendam parit selama kurang lebih 2 jam. Bila penyiraman dilakukan dengan gembor, setiap lubang tanam disiram dengan air sebanyak 4-5 liter. Frekuensi penyiraman 3 kali sehari di musim kering atau sesuai dengan kondisi tanah. Penyiraman bisa dikurangi atau dihentikan ketika tanaman mulai berbunga dan berbuah. Pengurangan atau penghentian penyiraman bertujuan untuk menekan pertumbuhan tunas baru sehingga pertumbuhan buah bisa maksimal. Penyiraman tetap dilakukan apabila tanah terlihat kering dan tanaman layu karena kurang air. Pemangkasan. Terdapat setidaknya 3 tipe pemangkasan dalam budidaya buah naga, yakni pemangkasan untuk membentuk batang pokok, pemangkasan membentuk cabang produksi, dan pemangkasan peremajaan. Pemangkasan untuk membentuk batang pokok dilakukan pada batang bibit tanaman. Tanaman yang baik memiliki batang pokok yang panjang, besar, dan kokoh. Untuk mendapatkan itu, pilih tunas yang tumbuh di bagian paling atas batang awal. Tunas yang tumbuh di bawahnya sebaiknya dipotong saja. Pemangkasan untuk membentuk cabang produksi dilakukan pada tunas yang tumbuh pada batang pokok. Pilihlah 3-4 tunas untuk ditumbuhkan. Nantinya tunas ini akan menjadi batang produksi dan tumbuh menjuntai ke bawah. Tunas yang ditumbuhkan sebaiknya yang ada di bagian atas, sekitar 30 cm dari ujung atas. Pemangkasan permajaan dilakukan terhadap cabang produksi yang kurang produktif. Biasanya sudah berbuah 3-4 kali. Hasil pemangkasan permajaan ini bisa dijadikan sumber bibit tanaman. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemangkasan adalah bentuk tanaman. Biasanya tanaman buah naga tumbuh tidak teratur. Upayakan agar tunas-tunas yang dipilih bisa membentuk tanaman dengan baik, sehingga percabangan tidak terlalu rimbun dan batang yang ada di bawah tajuk bisa terkena sinar matahari dengan maksimal. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari cara pemanenan buah naga. Tanaman buah naga berumur panjang. Siklus produktivitasnya bisa mencapai 15-20 tahun. Budidaya buah naga mulai berbuah untuk pertama kali pada bulan ke-10 hingga 12 terhitung setelah tanam. Namun apabila ukuran bibit tanamnya lebih kecil, panen pertamanya bisa mencapai 1,5 tahun sampai 2 tahun terhitung setelah tanam. Produktivitas pada panen pertama biasanya tidak langsung optimal. Satu tanaman bisa menghasilkan 1 kg buah. Dalam satu tiang panja terdapat 4 tanaman. Berarti dengan jumlah tongkat 1.600 dalam 1 hektar akan dihasilkan sekitar 6-7 ton buah naga sekali musim panen. Usaha budidaya buah naga yang sukses bisa menghasilkan lebih dari 50 ton buah per hektar dalam 1 tahun.
Sedangkan untuk ciri-ciri buah naga yang siap panen adalah kulitnya sudah mulai berwarna merah mengkilap. Jumbai buah berwarna kemerahan, warna hijaunya sudah mulai berkurang. Mahkota buah mengecil dan pangkal buah menguncup atau berkeriput. Ukuran buah membulat dengan berat sekitar 400 sampai 600 gram.